Theodore Permadi Rahmat atau Oi Geok Eng alias TP Rahmat. Sebelum menjadi pemilik PT Adaro Energy, wah kok bisa sih dia menjadi salah satu pemilik perusahaan besar ini? Simak terus kisahnya ya. Sobat finansialku, siapa yang pernah dengar PT Adaro Energy? Salah satu perusahaan tambang besar yang ada di Indonesia. Kalau sobat finansialku tahu perusahaan itu, kalian juga pasti tahu dong siapa pemiliknya. Ya, dialah Theodore Permadi Rahmat alias TP Rahmat. Ternyata sebelum sukses dengan perusahaannya, dia adalah seorang sales. Wah, gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita simak perjalanan karirnya. Yang pertama kali kerja di Astra. Karir Theodore Rahmat pertama kali dimulai saat dia kerja di PT Astra yang merupakan perusahaan milik pamannya sendiri, William Suryajaya. Saat itu posisinya adalah seorang sales. Saat kerja di Astra, Theodore fokus pada penjualan alat-alat berat. Karena kinerja bagus, dia kemudian dipercaya untuk merintis United Tractor bersama dengan Benny Subianto. Yang kedua, jadi pegawai nomor 1. Usaha yang dilakukan bersama Benny Subianto, juniornya di Astra dalam mengembangkan United Tractor nyatanya nggak sia-sia. Mereka berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Dan sejak saat itu, karirnya makin mulus. Bahkan dia diberi predikat pegawai nomor 1 di Astra loh. Yang ketiga, jadi presidir. Perjalanan karirnya tentu nggak berhenti sampai di sana aja. Di tahun 1984, dia kemudian diangkat jadi Presiden Direktur Utama di Astra International. Di tangannya, perusahaan Astra jadi makin berkembang pesat. Tercatat, di tahun 1989, anak perusahaan Astra bertambah jadi 235 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. Dan pada tahun 2002, dia kemudian naik jabatan lagi jadi komisaris dan bertahan sampai tahun 2005. Yang keempat, mulai bangun kerajaan bisnis. Dia akhirnya mulai membangun kerajaan bisnis sendiri. Awalnya dia mendirikan Triputra Group, sebuah perusahaan yang menggarap berbagai macam sektor bisnis, mulai dari agribisnis sampai dana pensiun. Yang kelima, orang terkaya di Indonesia. Perlahan tapi pasti, perusahaannya itu mulai berkembang dan punya anak bisnis yang makin lama makin banyak jumlahnya. Berkat usahanya ini, dia sekarang masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia dan tercatat memiliki kekayaan sebesar 1,8 miliar US dollar atau sekitar 25,2 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Tahu nggak sih sobat finansialku, kalau kalian mau dipercayakan untuk memiliki uang sebanyak itu, yuk kita bertanggung jawab atas uang kita yang nominalnya nggak sebesar itu. Kelola keuangan kamu dengan baik. Nah, daripada kamu pusing-pusing mengelola keuangan sendiri, kamu bisa dibantu sama aplikasi Finansialku buat mengelola keuangan kamu. Mulai dari pencatatan keuangan sampai perencanaan keuangan, bahkan sampai konsultasi keuangan, kamu bisa lakukan di sini, hanya dalam satu aplikasi aja. Selain itu, kamu juga akan dapat banyak banget literasi keuangan di aplikasi Finansialku. Wow, oke banget kan? Nah, kalau kalian mau langganan aplikasi ini secara premium, kalian bisa masukin kode spesial dari Minku. Namanya Top 5 Vinku. Jadi langsung aja masukin kode vouchernya biar kalian dapetin diskon dari Minku. Harganya murah kok, kalau dihitung nggak nyampe 1.000 sehari. Tapi manfaatnya akan sampai bertahun-tahun. Wah, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja download. Tadi itu kisah sukses dari Theodore Permadi Rahmat dalam membangun kerajaan bisnisnya. Gimana nih pendapat sobat finansialku? Diskusi yuk di kolom komentar bareng Minku. Oke deh, segitu aja video kali ini. Oh iya, jangan lupa like videonya kalau kamu terinspirasi. Dan subscribe buat dapetin kisah inspirasi lainnya. Oke, segitu aja dari Minku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!